Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Alexander Ginting, lurah di wilayah Gung Negeri Tanah Karo, dikenal sebagai lurah yang sadar akan budaya. Melalui sanggar seni Gung Leto yang ia dirikan, anak didiknya terpilih untuk tampil di hadapan Presiden Indonesia pada tahun 2022. Alexander Ginting, sosok lurah Gung Negeri, Kecamatan Kabanjai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang tak ingin generasi muda di tanah kelahirannya melupakan warisan leluhur. Pria yang akrab disapa Pak Alex ini juga ingin perangkat desa memahami pentingnya menjaga budaya. Dengan rutin, ia mengajak mereka memakai pakaian adat dan atribut kebudayaan Karo pada setiap kegiatan. Ketika menjabat, ia sudah banyak berkiprah dalam melestarikan seni dan kebudayaan Karo. Salah satunya dengan mendirikan Sanggar Kesenian Gung Leto pada 24 Desember 2019. Anggota Sanggar Seni ini pernah ditunjuk untuk menampilkan tarian tradisional Karo dalam menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Karo pada 4 Februari 2022. Rasa haru dan bangga membuat Alex semakin bersemangat untuk terus melestarikan budaya Karo. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Alexander Ginting, lurah Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Halo, selamat siang Pak Ginting, apa kabar? Selamat siang, baik Pak. Alhamdulillah baik. Pak Ginting, ini luar biasa sekali Pak Lurah ya. Pak Lurah ini membuat kegiatan kebudayaan di wilayah Anda begitu. Mulai dari pemakaian baju adat sampai dengan tarian tradisional. Dengan tujuan agar generasi muda tidak melupakan budaya aslinya. Seperti itu Pak Ginting? Iya, benar begitu Pak. Baik, apa alasan Anda untuk mempertahankan budaya asli di sana? Karena memang saya melihat belakangan ini anak-anak muda kita lebih mencintai budaya asing daripada budaya kita sendiri. Jadi tentunya kami sebagai pemerintahan juga terpanggil bagaimana pemerintah juga berperan, khususnya pemerintah kelurahan berperan dalam menumbuh kembangkan kecintaan anak-anak muda kita terhadap budaya dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karo khususnya. Baik. Pak Ginting memang ini inisiasi Anda untuk menggalakkan kebudayaan di sana. Artinya bagaimana anak muda semakin mengenal budayanya sendiri sehingga memiliki karakter. Ya karena kebetulan kan pemerintah kelurahan juga berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2019 itu kan sudah diberikan dana kelurahan. Nah, atas dasar kegiatan dana kelurahan maka kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat kita, artinya kelurahan memfasilitasi pakaian, musik dan juga uang pembinaan kepada anak-anak kita sehingga orang tua merasa nyaman ketika mengikuti sanggar binaan kelurahan. Dan kebetulan saya juga memang ada kurang lebih 10 tahun di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo sehingga mungkin ada sedikit pemahaman lah masalah budaya kita di Kabupaten Karo. Begitu kira-kira Pak. Baik, melalui pengalaman Anda di job desk sebelumnya begitu ya, sehingga Anda juga sangat mengenal budaya, juga terbiasa melestarikan budaya, ya, Anda juga menerapkan hal ini. Pak Ginting, menurut Anda perwujudan budaya di sana apa saja Pak Ginting? Dan seperti apa? Artinya yang saya lihat mungkin di desa lah khususnya ya, artinya di desa kita ada namanya pesta kerja tahun, itu adalah pesta panen rakyat atas hasil-hasil bumi yang ada, itu ada setiap desa, ada setiap setahun sekali mereka melakukan pesta tahun, mengundang sanak keluarga untuk artinya ikut bersama-sama, menjamu keluarga untuk makan bersama, disuguhkan juga dengan kuliner khas Karo yang ada seperti cimpa, lemang. Artinya ini kegiatan yang sampai sekarang tiap tahun dilakukan oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Karo. Jadi artinya inilah budaya yang terus terlestari lah sampai saat ini di Kabupaten Karo. Saya lihat dari tayangannya Pak Ginting, di samping penanggalan budaya tersebut yang juga nantinya menarik, nanti juga kita akan bahas.
Tapi saya melihat dari tayangan ini saya juga tertarik juga bagaimana Anda menggunakan kain khas di Karo begitu ya. Ini menandakan bahwasannya ada karakteristik daerah tersendiri walaupun Anda menggunakan baju dinas. Alasannya Pak? Ya kebetulan dulu waktu di Bung Leto itu kita ada sebuah kebijakan lah setiap hari Kamis itu semua perangkat kelurahan menggunakan atribut yang laki-laki yang diapakan itu namanya bekapulu, yang perempuan itu ada usnipes atau ragi barat. Artinya kita menjamu melayani di kantor lurah itu menggunakan artinya atribut nuansa Karo dan juga kita menyuguhkan kuliner Karo kepada masyarakat yang mengunjungi kantor lurah kemarin di Bung Leto itu. Artinya kita ingin menunjukkan bahwasanya ya kami pun pemerintah daerah tetap melestarikan kebudayaan kita. Artinya itu pelestarian budaya itu juga harus dimulai dari pemerintah setempat juga, pemerintah terkecil, sehingga masyarakat yang datang juga artinya mereka khususnya anak-anak muda kita, mereka mungkin bertanya-tanya apa yang dipakai Pak Lurah itu, apa yang dipakai Ibu Lurah itu. Jadi dengan mungkin mereka juga menambah ilmu mereka juga bahwasanya pakaian khas Karo itu banyak juga ragamnya. Itu mungkin sebagai salah satu artinya sosialisasi kita dan edukasi kita ke masyarakat terkait dengan bagaimana besarnya, luasnya kebudayaan di Kabupaten Karo ini. Artinya kalau tak kenal maka tak sayang, makanya harus terus disosialisasikan. Ya. Biasanya kalau udah sayang nggak bisa lepas tuh Pak. Jadi ya kebiasa dipakai Pak sehari-hari. Nggak cuma pesta doang. Pak, tadi Bapak menyinggung sedikit makanan tradisional gitu ya. Makanan tradisionalnya apa saja Pak di sana Pak? Artinya mungkin beragam ya, dari ada kita namanya cimpa itu semacam apa ya, makanan dari tepung yang ada dibungkus, ada cimpa tuang, artinya cimpa ini banyak ragamnya, cimpa mata, cimpa tuang, cimpa unung-unung, ada juga rires itu seperti lemang yang di apa, lemang yang di dalam apa bambu. Dan banyak kuliner Karo sebenarnya. Jadi itu juga masih tetap diproduksi oleh teman-teman di Karo sana ya Pak ya? Artinya masih menjadi makanan sehari-hari juga? Iya, UMKM di sini kan mungkin dinas terkait juga artinya membina UMKM yang baru ini untuk juga ikut artinya mempromosikan kuliner khas Karo ini agar sampai ke tingkat nasional. Bukan hanya di Karo saja, artinya sudah difasilitasi lah UMKM kita yang bergerak di bidang kuliner khas Karo untuk lebih memasarkan produknya. Karena tidak jarang Pak, zaman makanan daerah zaman saya waktu kecil-kecil gitu, sekarang sudah sulit dijumpai Pak. Tapi mudah-mudahan di Karo juga tetap melestarikan makanan daerah sendiri ya dan juga memproduksinya. Dan UKM di sana juga aktif juga ya Pak untuk mensosialisasikan makanan khas daerah Karo. Lalu bagaimana antusias masyarakat untuk gemar memakan makanan khas kuliner sendiri? Artinya satu dulu mungkin juga kita di dalam pemerintahan ini juga kan kadang acara rapat apa itu kan kita artinya menyuguhkan snack dari kuliner kita. Artinya itu dijamu untuk semua peserta rapat. Artinya sudah seringlah dilakukan oleh pemerintah baik dinas-dinas di sini dan juga memang ada juga memang di daerah Brastagi itu kan banyak juga sebenarnya objek wisata makanan kuliner di Kabupaten Karo, artinya ada tempat khususnya lah untuk kuliner Karo tadi. Di samping kuliner, kita bicara sekarang generasi muda nih Pak. Generasi muda tuh kadang-kadang kan sama budaya juga apatis begitu Pak ya. Tapi kalau di sana gimana tuh Pak? Apalagi sekarang tahu sendiri Pak, kemajuan teknologi, banyak kita terpapar persepsi baru terhadap kebiasaan berperilaku dan bersikap, terutama kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari Barat. Bagaimana mempertahankan ini? Artinya mungkin kami dari waktu saya menjadi lurah, artinya memang mendapat kendala juga sebenarnya dari artinya salah satu mungkin dari orang-orang tua kita ya. Nah,
kalau namanya mengikuti kursus sanggar apa kan di benak mereka ini udah namanya budaya, dikenakan lagi biaya pendaftaran, mungkin Iya. itulah pemikiran mereka. Cuman karena kita sudah menyampaikan kepada keluarga, artinya kita sampaikan informasi kepada masyarakat bahwasanya ya untuk pengadaan pakaian mereka, artinya mereka juga ditampung akomodasinya dan uang pembinaannya juga. Artinya mungkin ini salah satu, ya mungkin orang tua pun artinya mengizinkan anak-anaknya, artinya tentunya ini dari orang tua juga datangnya ke anak-anak. Kalau orang tuanya artinya mengizinkan, mendukung anaknya untuk mengikuti sanggar, tentunya anak-anak pun artinya berantusias lah untuk mengikuti karena Iya. mereka juga artinya sebaya ya, artinya Iya. secara umur karena kita memang mengutamakan pembinaan itu dari SD. Jadi mereka mungkin dari kecil udah bersama, jadi mungkin karena ada rekan sebayanya juga mungkin sehingga mereka artinya merasa ada teman lah kayak gitu. Jadi ada tingkatan usia yang kita buat dari SD sampai SMA kemarin. Wah, luar biasa sekali ya. Artinya aktif tetap melestarikan kebudayaan di sana. Juga melalui tayangan tadi juga dijelaskan Anda mendirikan Sanggar Gungleto yang juga tadi sempat Anda singgung gitu. Saya ingin mengetahui apa saja kegiatan di Sanggar Gungleto itu sendiri, tapi jangan dijawab dulu Pak Ginting karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih bersama Alexander Ginting, Lurah Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang melestarikan kebudayaan Karo. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Ginting. Pak Ginting, Ya. melanjutkan perbincangan tadi Pak Ginting. Pak Ginting sempat membuat sanggar seni Gungleto. Bisa diceritakan Pak awal mula terbentuknya hingga eksistensinya hingga saat ini? Baik, jadi Sanggar Seni Gungleto itu kita bentuk pada 24 Desember 2019. Artinya sudah dalam kurun waktu 2019 sudah banyak memang sekali banyak kegiatan-kegiatan yang artinya Sanggar Seni Gungleto itu terlibat. Terkhusus memang karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo juga memang artinya memfasilitasi kami. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkab ini, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karo ini, Dinas Pariwisata terlebih dahulu meneleponi saya, apakah ini ada acara kita, apakah anak-anak kita siap untuk mengikuti acara. Itu juga dulu kemarin, artinya kami juga ke Liang Melas Datas, waktu Bapak Presiden Jokowi datang, itu juga memang artinya hasil komunikasi kami juga dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Ada bersama, artinya kami bersama rombongan Dinas Pariwisata ke Liang Melas Datas Kabupaten Karo dalam kunjungan Bapak Presiden Jokowi Februari 2022. Luar biasa sekali. Berarti pada saat Pak Jokowi mengunjungi daerah Bapak, sambutan tariannya dari Sanggar Gungleto itu yang Bapak bangun itu, Pak? Ya, Luar biasa karena sekali. beliau kemarin Bapak Presiden turun dari landasan, dari helikopter, itu langsung ketika Bapak Presiden turun dari helikopter, itu langsung anak-anak kita menyambut mereka dengan tari tradisional Karo. Luar biasa. Itu, ya. Artinya memperkenalkan budaya asli begitu ya, termasuk tarian. Saya ingin tahu Pak, di Gungleto itu sendiri selain tarian, yang diajarkan kebudayaan apa saja sih Pak? Artinya untuk sanggar memang kita bukan hanya untuk tarinya saja, kita juga sanggar untuk musiknya, juga dikar Karo juga ada, juga musik. Artinya sanggar seni kita yang kita bina bukan hanya fokus ke tarian saja, tapi artinya seni pertunjukan Karo lah yang mungkin ini kita harapkan anak-anak kita dapat mempelajari semuanya sehingga tidak terpaku kepada satu bakat anak saja. Artinya semua anak yang punya bakat potensi dalam kebudayaan Karo, khususnya seni, ini kita rangkul. Jadi
mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan berbagai jenis seni yang ada di Sanggar. Begitu metode yang kami buat selama ini. Anda membuat metode seperti itu. Tapi sejauh ini, kalau Anda melihatnya, apakah metode yang membuat generasi muda di Karo sendiri sudah mencintai kebudayaan aslinya? Artinya yang saya lihat lah ya, mungkin tahun 2019, mungkin kami lah satu-satunya kelurahan di Kabupaten Karo yang artinya membuat pembinaan seperti ini. Tapi kalau sekarang saya sampai tahun 2003 yang saya lihat, artinya sudah banyak pemerintah desa yang melakukan pembinaan seperti yang kami lakukan dulu di Kongleto dan Bung Negeri. Banyak rekan-rekan pemerintah desa yang artinya berkomunikasi dengan saya, artinya untuk melakukan komunikasi bagaimana untuk membentuk sanggar di sebuah desa. Artinya pemerintah desa juga berperan dalam pembinaan di desanya masing-masing, sehingga yang sering saya lihat sekarang ketika pesta tahunan itu, kerja tahun yang saya sampaikan di awal, yang mengisi acaranya sudah anak muda-mudi desa setempat yang sudah berperan. Artinya anak-anak yang ikut sanggar sudah ada wadahnya lah untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam latihan. Karena yang saya lihat kurangnya wadah anak-anak ketika mereka sudah berlatih, tetapi tidak ada tempat untuk menunjukkan kebolehannya. Jadi mungkin ini yang perlu mungkin jadi perhatian kita ke depan. Semakin banyak event-event di Karo yang mengundang sanggar-sanggar yang ada di desa yang kelurahan di Tanah Karo, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka. Itu yang mungkin saya lihat yang paling utama sekarang. Baik. Pak Ginting, Anda juga meminta kepada Dinas Pendidikan mungkin ya di wilayah Anda tingkat SMP, SMA untuk melestarikan budaya Karo itu sendiri, mulai dari tarian dan juga seni musik begitu ya. Nantinya jika ada yang berbakat nanti akan dipanggil untuk mengisi acara kedaerahan. Benar seperti itu, Pak? Ya benar. Artinya kan saya juga lihat di sini kan nanti ada program Dinas Pendidikan. Artinya kemarin juga saya diundang oleh SMP Santo Saperius 1 Kabanjahe malam dari artinya mereka mengundang saya untuk mengikuti sebuah kegiatan mereka namanya profil penguatan Pancasila. Itu ada program dari Dinas Pendidikan. Mereka melakukan pesta tahunan di sekolah. Artinya pesta tahunan yang selama ini ada di desa-desa, mereka sadur, mereka buat jadi diimplementasikan di sekolah. Jadi ada juga mengunjung di setiap kelas. Jadi saya mengunjungi kelas 1, kelas 2. Jadi setiap mengunjungi kelas itu saya artinya dijamu juga makanan keliling Karo, juga ada juga acara hiburan, tarian, main musik. Artinya di wilayah saya juga lah, di wilayah Bung Negeri ada saya hadiri pas kebetulan semalam. Baik, Pak Ginting, terakhir harapan Anda bagi kebudayaan Karo sendiri untuk kehidupan bersosial di sana. Baik, jadi saya kira kebudayaan Karo artinya secara khusus dan kebudayaan secara umum, artinya saya melihat bahwasanya khususnya kami di Kabupaten Karo, artinya kebudayaan merupakan sebuah alat kekerabatan, artinya banyak hal-hal positif yang sebenarnya masih relevan dengan kondisi zaman kita sekarang, artinya mana hal-hal yang memang secara aturan, regulasi, budaya-budaya kita tidak artinya menyalahi. Mari kita cintai budaya kita, mari kita lestarikan, karena budaya juga memang sebuah artinya alat pemersatu bangsa juga. Dengan di Kabupaten Karo juga banyak kita artinya banyak dari jenis suku, tapi dalam acara satu kebudayaan itu bisa juga artinya bersatu. Jadi artinya saya mengharapkan generasi muda tetap mencintai budayanya, tetap mengutamakan budayanya, tidak meninggalkan jati dirinya sebagai bagaimana dia dari daerah, tapi juga menunjukkan jiwa nasionalismenya di negara kita ini. Gitu kira-kira, Pak. Baik, lihat perbincangan kita
Anda telah memberikan gambaran bagaimana Anda sebagai lurah begitu dapat memperkenalkan kebudayaan Anda sendiri sehingga masyarakat juga terbiasa menggunakan budaya tersebut, sehingga masyarakat juga dapat menimbulkan karakteristik tersendiri yang juga cinta akan budaya kita sendiri. Terima kasih Pak Ginting telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, usai jeda kita akan mengajak Anda melihat hasil kesenian dari pelepah pisang. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap di Halo Indonesia.